Mangga Pak, Assalamualaikum kurang warahmatullahi cabitan we nya. wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat datang Pak Ari, ya. Sama-sama Pak, Oke. alhamdulillah. Ya, ada permasalahan apa sih di sekolah yang membuat Pak Ari harus berkonsultasi dengan Pak Restu, Pak Hendy. kita gitu, dengan kami, dengan Iya. saya? Iya. Terima kasih Pak Maman atas kesempatannya. Pada hari ini, sengaja saya ingin melakukan coaching dengan Pak Maman. Saya sebagai coach ingin, sekaligus berkonsultasi. Tujuan saya melakukan, coaching ini pertama Pak, saya mengalami permasalahan pembelajaran di kelas-kelas tertentu terutama dalam materi, yang berupa cerita lama atau dalam bahasa Sunda itu carita buhun, karya sastra dalam bentuk carita buhun. Sekarang di kelas 3 itu saya sedang mengajar, materi carita wayang atau cerita wayang. Nah, di beberapa kelas tertentu kebetulan saya mengajar 12 kelas, ada beberapa kelas yang, kurang antusias Pak, dalam, mengikuti pembelajaran ini. Saya kurang tahu karena anak itu memang tidak tahu memang bawaannya atau memang saya sendiri, kurang baik dalam, memberikan metode atau, cara membelajarnya. Jadi, tujuan saya itu mudah-mudahan dengan adanya coaching ini saya mendapatkan solusi Pak. Itu Pak. Oh, apa identifikasinya apa sih misalnya permasalahannya gitu dari siswa kok kelas ini bagus, kelas Ya. ini kurang bagus begitu dalam Ya. pembelajaran? Pertama ketika masuk memang antusias Pak, tapi ketika masuk ke proses pembelajaran permasalahan yang muncul yang pertama, anak itu memperhatikan tapi kayaknya merasa jenuh. Karena saya menerangkan memang lebih memakai metode ceramah dengan gaya lama, yaitu menulis di papan tulis dengan menceritakan tokoh-tokoh wayangnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, memang dalam proses tanya jawab juga tidak terlalu, antusias, lebihnya anak mungkin inginnya taunya pergelaran cerita wayang yang di hajatan itu. Yang berikutnya dalam proses diskusi pun tidak terlalu merasa tertantang gitu Pak. Itulah Oh, iya. masalah-masalahnya, ya. Emangnya cerita wayang yang suka ditokohkan itu apa Pak itu di sana itu biasanya? Memang ada 2 sumber Pak dari cerita Iya. wayang ini, yaitu sumbernya dari Ramayana dan Mahabharata. Karena berbagai macam, ketersediaan media pembelajaran, Oh, iya, betul. saya lebih menceritakan saja gitu Pak. Misalnya garis besarnya Ramayana seperti apa, garis besarnya, Mahabharata seperti apa. Itu aja mungkin tanpa menghadirkan visualisasi itu sih Pak. Iya, iya, betul. Oh, iya. Jadi anak kan kalau diberi cerita itu ya seperti ya mungkin hanya cerita saja kan kayak saya juga sama di sejarah gitu. Kalau kita cerita Iya. hanya kawat cerita gitu kayak sejarah seperti itu, kayaknya ke anak itu kurang menarik Pak seperti itu. Ya, Ya. malah ngantuk Pak, seperti Ya, di betul. dongengnya jadi ngantuk. Iya. Mungkin permasalahan lain selain ya kurang ini apalagi Pak dari cerita itu? Mungkin ini Pak, karena kan, pertama saya suruh membaca teks ya Pak ya. Ya. Mungkin teks yang saya sajikan itu kan kebanyakan bahasa Sundanya, bahasa Sunda di kalangan yang sudah tua lah gitu ya. Oh, Jadi tidak buhun. familiar ya, tidak Buhun. familiar di telinga anak-anak. Sehingga ya bertanya itu bukan ke esensi ceritanya, tapi lebih ke, "Apa ini artinya Pak katanya? Ini apa katanya?" Jadi hanya nanya-nanya kata per kata gitu. Itu sih Pak, Jadi bukan kepada esensinya ceritanya, cerita wayang di dalamnya gitu yang dimaksud iya, teman-teman, malah iya. menceritakan kepada kebahasaannya ya Pak. Iya bener Pak, Istilah-istilah iya, betul. Oh, iya. iya. Nggak ada solusi yang itu untuk ininya biasanya Eh, gimana? Kemarin kan baru Dari pertemuan segi Pak, hasil keberhasilan. ulangannya juga kan tidak terlalu baik ya Pak.
Saya mencoba, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, tapi saya juga masih ragu, Pak. Pertama, saya ingin, menerapkan metode pembelajaran yang, cukup baik gitu, Pak, ya. Jadi tidak hanya metode ceramah. Yang berikutnya saya akan, memberikan, beberapa bahan ajar referensi dengan menggunakan, pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, saya, buku teksnya disediakan, video dalam menonton, Infocus juga disediakan, dan saya juga akan mencoba membawa wayang, Pak, ke sekolah. Nah, ya. Mudah-mudahan anak, bisa tahu gitu, bagaimana, cerita wayang itu, alih wahana atau bentuk lain dari, kepergelaran itu seperti di Sunda yang ada namanya wayang golek. Itu, Pak. Iya, iya, betul. Ya. Ini ya bagus, nanti kita kejar yang itu. Ini kembali ke tadi ke permasalahan ini, permasalahan anak itu mengerti bahasa buhun itu gimana, Pak? Untuk Oh, iya. ya buhun kan Mungkin bahasa itu gimana itu? iya. Saya mungkin terpaku pada teks saja ya, Pak, ya, terpaku pada buku Iya. pelajaran saya saja. Nanti mungkin saya akan mencoba teks yang saya sajikan itu ditulis ulang dengan menggunakan, bahasa yang dekat atau familiar di, Oh, telinga mereka gitu. Jadi teks tersebut kan anak kadang-kadang berbeda-beda ya, Pak. Ada yang sukanya membaca, ada yang, melihat, ada yang audiovisual, atau ada iya. yang mau praktik langsung. Nah, coba untuk anak-anak yang suka membaca teks nanti saya akan berusaha rubah, Pak. Jadi kata-kata Iya. yang saya sulit yang kemarin ditanyakan oleh siswa sudah diidentifikasi, mana saja kata-kata yang sulit, nah dan nanti saya coba akan mengganti dengan padanan kata yang lain gitu. Iya, iya. Bagus, Pak. Kemudian yang tadi kan disusul dengan menggunakan media itu bagaimana Pak, itu mungkin ada kesulitan-kesulitannya Pak, berbagai media Iya, pakai Pak. media visual seperti itu. Iya. Itu kumaha Pak, cara mengatur waktunya Eee, Bapak itu seperti itu? iya. Memang sih, Pak, perlu 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 waktu khusus ya, Pak, perlu waktu luang. Jadi Iya, iya. menyiapkan media pembelajaran itu biasanya saya sepulang sekolah, eee, mencoba menyiapkan meskipun dalam bentuk slide-slide sederhana, tapi memang anak-anak sekarang lebihnya ke warna-warni ya, Pak, ya. Jadi nanti saya coba Iya, iya, betul. menghadirkan, foto-foto tokoh wayangnya, coba menghadirkan seperti itu yang mudah-mudahan bertujuan, supaya anak lebih, eee, terimajinasikan lagi gitu, tokoh ini seperti Iya. apa, tokoh ini seperti apa gitu. Ya, ini juga Pak, karena kan sekarang ini anak-anak lebih tahu tokoh animasi gitu. Apakah nggak ada Iya itu iya, Pak. ide Bapak harusnya Bapak ini dari Iya jadi tokoh-tokoh wayang itu dijadikan animasi seperti itu atau gimana gitu ke depannya mungkin? iya, bener, Pak. Eee, pinginnya sih seperti itu, tapi keterbatasan IT saya ya, Pak, jadi mungkin Iya, oh iya. hanya diceritakan saja bahwa, memberi motivasi kepada anak bahwa tokoh-tokoh yang dianggap, sebagai khas Sunda atau lokalitas itu bisa mendunia gitu, seperti kan tokoh Ya, wayang ada yang difilmkan ya, Pak, ya, seperti Bima X, terus Satria Gatot-Kaca, dan, beberapa tokoh iya, iya. wayang lain Oh, yang di apa ya, tokoh-tokohnya ya? yang diangkat, atau divisualkan baik dalam animasi kartun gitu ya, ataupun film film action gitu. Iya, betul. Ya Pak, dari tokoh wayang ini mungkin dari anak atau dari siapa kalau sudah diberikan tokoh itu ada favoritnya dari anak-anak biasanya tokoh siapa, Gatot-Kaca atau apa gitu yang biasa difavoritkan itu Iya iya bener, Pak. itu Pak, dalam film biasanya. Mhm, Biasa Bapak mhm. itu favoritnya Jadi apa itu? iya, ada 2 tokoh sih, Pak. Heeh, Tokoh. kalau saya sih lebih ke Arjuna ya, Pak, tapi bukan Oh, bukan Arjuna, Arjuna Gesek. dalam versi
Iya, iya, itu iya. sih. Yang berikut. Iya, Pak. Aduh, gangguan. Ya, dari ini mungkin Ya, anak agak biasanya menanyakan 2 tokoh, ya, Pak. ya, Yang biasanya tokoh cepot dalam wayang golek gitu misalnya. cepot ya. Barangkali enggak itu misalnya video gitu, Pak. Apakah bisa dengan video misalnya salah satu dalang gitu atau pernah Oh iya, digunakan seperti itu gitu ya. untuk cerita pakai Ya video jadi, gitu atau Asep Sunandar selain almarhum gitu Pak Haji Asep ya. Sunandar gitu. Selain pengenalan tadi ya, selain pengenalan ke tokoh wayang ya Pak, saya juga mengangkat biografi-biografi dalang-dalang populer dari tahun ke tahun yang ikut melestarikan wayang golek atau mengenalkan cerita wayang ke masyarakat Jawa Barat dan seluruh dunia. Itu yang coba saya diberikan materi kepada anak mengenai selain pembelajaran wayang juga ini. Nah, saya juga Pak ini Pak di rumah karena tertantang dengan materi ini, saya juga di Ya. rumah mengoleksi wayang Pak supaya anak-anak bisa ini Oh iya iya. mengenal. Wah, Jadi nanti hebat selain Pak. pembelajaran di sekolah, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu luang saya bawa coba ke rumah saya Pak. Nanti Ya. bisa mengenalkan langsung gitu. Ini tokoh-tokoh wayang yang coba saya koleksi. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih tahu gitu atau bisa mencoba langsung. Itu sih yang coba saya lakukan. Ini juga memang pertama kesulitannya dalam satu kelas, mungkin satu kelas yang lain sama, tapi mudah-mudahan nanti bergiliran saya ajak ke rumah saya untuk pengenalan itu Pak sih. Apa istilah atau bahkan di kelas juga ada siswa yang resep ya atau yang semangat, ada kelas yang kurang semangat Ya. gitu Pak. Ya gimana itu penanggulangannya Pak? Iya Pak, biasanya kalau di SMA kan ada penjurusan IPA IPS ya Pak. Ya, Biasanya ya. yang kurang antusias itu anak-anak IPS Pak. Memang anak-anak IPS kalau bawaannya gurunya kalau bawaan gurunya memang kurang menarik atau datar-datar saja, maka mereka pun cuek tuh Pak. Beda dengan anak IPA, pelajaran apapun gurunya seperti pembawaannya apapun, mereka asik saja gitu karena motivasi belajarnya sangat tinggi gitu. Beda dengan IPS bukan berarti motivasi belajarnya tinggi tapi perlu adanya stimulus gitu Pak. Kudu adanya rangsangan buat mereka itu lebih fokus untuk belajar gitu. Nah, memang saya kendala ini banyaknya kelas-kelas IPS gitu yang biasanya harus benar-benar materi itu harus dikeluarkan sekemampuan. Gitu. Betul, mereka itu justru pelajaran wayang itu budayanya lebih dekat ke Iya IPS Pak, daripada ya ke benar. harusnya itu seperti itu. Tapi Ya. aneh itu seperti itu. Ya. Mungkin Sebenarnya selain ya boleh. Dalam pembelajaran wayang memang segala aspek tata krama bisa dimasukkan sih Pak sebenarnya kalau memangnya kalau jika kita diberi keleluasaan waktu karena biasanya satu materi itu biasanya maksimal 2-3 pertemuan. Tapi karena mungkin dibahas materinya saja juga habis dalam satu pertemuan, memang perlu strategi khusus juga sih buat siswa gitu. Ini wayang itu kan kalau istilahnya wayang itulah perlambang perlaku kita gitu ya Pak. Iya, Tokoh-tokoh Pak. mungkin Bapak bisa menerapkan gitu tokoh-tokoh ini begini ya, karakternya, ini pendidikan karakter betul. Ya. Iya Pak. Ini cepot begini. Ya, silakan. Benar Pak.
Ya, terima kasih Pak Maman, dengan solusi seperti itu saya juga menjadi terinspirasi ya. Jadi memang pembelajaran wayang tidak cukup hanya diceritakan gitu. Jadi melalui tokoh-tokoh wayang, Ya, karakter-karakternya digali, ya sebagai betul. teladan di keseharian, atau, Ya, sifat-sifat yang baiknya seperti apa, ya nanti, ya, sebagai tokoh idola juga gitu ya, tokoh idola yang sifatnya imajinatif, tapi memang saya akan coba Pak. Jadi ya, sistemnya mungkin nanti, saya juga terinspirasi oleh Bapak berikutnya, yaitu untuk menyajikan, biografi tokoh-tokoh wayang dengan, segala sifat, baiknya gitu. ya betul. Ya, dan ada juga yang buruknya Ya kayak ada, Pancasila ya gitu. sebagai itu aja, sebagai cerminan Seperti itu. bahwa contoh yang baik itu tokoh ini gitu ya. Iya Pak, lain cerita wayang atau Bapak itu ada yang lainnya misalnya, atau hanya cerita wayang saja, kemudian diterapkan di Eee, pembelajaran ya. iya, Mungkin ada memang, tema atau genre lain selain gitu. cerita wayang ada beberapa materi yang lain, tapi memang, ada beberapa solusi juga dalam cerita wayang yang Ya. bisa diterapkan di, materi-materi yang lain gitu, Pak. Jadi, saya Mhm. mendapat solusi barusan mengenai coaching ini, pertama memang saya harus, menyajikan, bahan referensi yang cukup banyak, yang seterusnya saya akan, mencoba menerapkan metode pembelajaran yang efektif, terusnya, menyajikan, bahan ajar yang, disukai anak, tidak Ya. melulu teks gitu, Pak. Yang Oh, berikutnya, ada masukan-masukan untuk pendidikan karakter dari, tokoh-tokoh atau teks-teks yang ada dalam materi tersebut, baik, materi cerita wayang maupun mungkin nanti ada materi-materi menulis atau materi-materi membaca atau menyimak yang lain gitu. Itu ya, sih, Pak. terima kasih Pak ya. Jadi alhamdulillah dengan bercerita dengan Bapak, mengeksplor pengalaman Bapak, kita bisa bertukar pikiran, bahkan saya bisa gitu, sedikit-sedikit, oh kalau bahasa Sunda itu seperti ini cara mengajarnya gitu. Karena kita kan kelainan Tapi memang, ada beberapa solusi juga dalam cerita wayang yang latihan. bisa diterapkan di, materi-materi yang lain gitu, Pak. Jadi Ya, saya mana? menjadi coach, Pak Maman menjadi coach. Iya, Ya, terima kasih. kita mulai saja ya, Pak. Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mmm, iya alhamdulillah. sehat. Pak Maman Bagaimana mungkin, Ari? ya saya juga alhamdulillah sehat. Pak Maman, Alhamdulillah. mungkin, saya bertanya terlebih dahulu ini Ya, boleh, boleh. kebetulan, dalam ruang ini kita kan, saling membantu ya Pak untuk Ya, betul, menemukan nanti betul. solusi. Ya. Yang saya mau bertanya, adakah permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang dan, apa tujuan dari pelaksanaan coaching yang akan dicapai oleh Bapak, dari permasalahan tersebut? Sama dengan yang kemarin, sulit berpikir kalau mencari yang baru begitu, Pak. Itu permasalahan Mhm. tentang yang dihadapi saya tugas, ya tugas tambahan. Kalau tugas Oh iya. utama ya sama gitu ya, saya guru IPS, ya mengajar 24 jam. Halo Pak ya? Tugas tambahannya terutama yang paling berat itu adalah pembina OSIS, ya saya alhamdulillah membantu kesiswaan. Saya dipaksa Pak sebenarnya, Mhm. maulah yang Pak penting Maman mah ini ngajar 24 menjadi jam, aduh kalau wakil kepala masalah sekolah? bukan, jadi pembina OSIS itu khusus. Tapi kadang-kadang Menjadi staf ya Pak ya? karena Oh iya iya. Wakaseknya jauh gitu, kadang-kadang kasihan juga ya Wakaseknya jauh dari Iya. Sumedang, ya dari Cibulnya. Yang dekat saja yang jadi masalah itu, Oh yang iya. sering diberi tugas itu ya gitu seperti Oh iya misalkan bener Pak, meng-cancel pasti. Iya seperti itu. Aduh gitu ya, "Pak iya. tolong ini." Aduh Pak da kumaha ya wayahna we cenah Oh iya seperti bener itu. Pak. Kemudian sebagai, Iya. juga wali kelas, ya tadi kadang-kadang juga kalau ada siswa yang bermasalah kan ini udah disebutkan yang kemarin juga kan,
tidak ada Ya. guru BK ya. Akhirnya ya yang ada masalah itu diserahkan ke saya gitu. Kadang-kadang kan Oh, ya. kesiswaannya kasihan juga jauh. Seperti itu permasalahannya. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi saya tadi berdasarkan identifikasi masalah, pertama Bapak kerepotan juga ya dengan beberapa Iya, tugas, yang betul. keduanya cara membagi waktunya. Nah ini Pak, Betul ya. apa hasil yang ingin dicapai dari coaching ini Pak? Ya, alhamdulillah ini yang ingin dicapai itu nanti kita cari solusi, sharing. Kalau kita kan kalau berdialog itu biasanya masalah yang rumit itu mudah-mudahan bisa Ya. dipecahkan dengan adanya dialog seperti ini dengan Bapak, apalagi dengan yang lain. Tapi dengan 2 orang itu Ya, ada ya kan Pak. hasilnya curhat gitu. Ini masalah saya seperti itu Ya bagaimana Pak. ya Pak? Nah itu biasanya Ya. kalau berdialog dengan damai, dengan musyawarah ya, ya solusi itu akan timbul biasanya seperti itu Pak. Oh Dan iya Pak, alhamdulillah benar-benar. ya itu seperti itu. Dan alhamdulillah Ya. dengan dialog seperti ini kita diungkap ada yang dapat diajak bicara, akhirnya dari pikiran-pikiran ini timbul gitu, ada solusi-solusi yang bisa memecahkan permasalahan itu gitu, seperti itu. Ya Pak. Ya. Ini Pak, yang pertama, adakah rekan yang lain yang bisa membantu mungkin ketika Bapak sedang repot-repotnya? Oh, ada Mungkin Pak. ada staf yang lain atau bagian dari kesiswaan, ada yang suka membantu dalam pelaksanaannya Pak? Ya, alhamdulillah itu ada, suka ada gitu. Oh, iya. Ya, karena Nah ini dilibatkan Pak saja meskipun dia bukan dari kesiswaan juga, tapi kalau mau membantu ya silahkan saja karena permasalahan kegiatan kesiswaan, OSIS dan siswa yang bermasalah bukan hanya ditanggung oleh 1 orang, bukan Superman tapi kita tim ya, super tim. Jadi harus oh semua iya, ikut merasakan bertanggung jawab. Kemudian sebelum iya, naik ke benar. atas ya yang bermasalah itu biasanya saya melibatkan wali kelas gitu untuk kegiatan kispan, Oh tolong iya, wali benar-benar kelasnya Pak. beritahukan ini kegiatan ini ya, seperti itu Pak ya solusinya. Ya. Iya. Jadi salah satunya memang, ada kerjasama ya Pak ya, jadi Ya, Bapak betul betul. kalau lagi ke kegiatan tidak diurusi sendiri lah intinya ya gitu. Ya, Nah enggak. berikutnya Pak, itu untuk kegiatan, pembinaan kesiswaan atau OSIS. Nah sekarang kalau untuk, proses pembelajaran, apakah Bapak suka menyiapkan, jadwal ya, misalnya tugas, terus Ya, ya. pembelajaran apa, intinya selain dari RPP, adakah, rencana-rencana khusus yang dipersiapkan oleh Bapak, jika nanti ketika proses pembelajaran, ada kelas-kelas yang mungkin sedikitnya bisa ditinggalkan oleh Bapak karena urusan yang lain. Apakah untuk mengantisipasi itu sudah ada rencana sebelumnya? Ya. Sudah ada Pak, Nah, karena jadi begini Pak, kita diberi tugas itu ya tambahan wali kelas dan pembina OSIS misalnya, kita harus siap meskipun kita ya misalnya kemampuan kita, tapi kita berusaha Pak, ya seperti itu. Kemudian bagi kelas yang kosong, misalnya saya tinggalkan, biasanya saya memberikan tugas dulu atau dititipkan pada guru piket Pak, ya seperti itu. Kemudian atau dari sekarang mudah kan, tolong nak Bapak tidak akan masuk ke kelas karena ada kegiatan kesiswaan, tolong tugas ini kerjakan ya. Sekarang anak-anak ya udah tahu lah, dulu itu zaman kita kan Pak, materi itu hanya dalam buku saja, tapi sekarang kan di media sosial, di YouTube, di Google itu sudah ada. ya kan, Bahkan kita diwajibkan juga membeli modul ya, LKPD gitu ya. Ada LKPD juga buat atau kita beli modulnya dengan LKPD-nya. Ya itu saja biasa diberikan dan dia juga tahu, oh Bapak pasti ya, Bapak kan orang yang paling sibuk gitu. Anak-anak sudah tahu seperti itu. Iya,
Bapak juga sudah sono kelas ini kok belum masuk aja, nanti saja kalau sudah beres masalah kesiswaan Bapak masuk. Ya, iya. Seperti itu. Dan itu anak-anak mengerti ya Pak, ya terima kasih gitu. Seperti itu. Tolong ya tertib, jangan keluar ya. Tugas ini kerjakan atau kadang-kadang ada guru piket itu seperti itu. Atau membuat tugas selain dari LKPD juga dari medsos gitu. Ini baca tolong ini. Kemudian ada juga kan buku diberitakan kepada anak, buku dari e-booknya, elektronik book, buku elektronik. Jadi kalian itu nggak usah bawa buku dari perusahaan dari mana, dari barat-barat, sudah saja punya HP kan. Nah, alhamdulillah banyak yang punya HP, sebagian besar punya. Tolong download bukunya. Oh ya Pak. Kemudian lihat YouTube-nya, ringkasannya, coba kalian resumenya, salin lagi resume. Dan kadang-kadang Pak, maaf saja, seminggu atau sebulan juga selesai gitu materi itu kalau ringkasan saja. Iya. Ya seperti itu kalau IPS itu. Ringkasnya ini. Iya benar Pak. Udah selesai Pak saya. Oh udah itu sampai 1 semester beres kalau orang yang rajin itu. Iya benar Pak. Ya. Dari barusan dari pertama menyiapkan jadwal khusus ya Pak ya. Jadi misalnya dari kalender akademik misalnya kegiatan yang biasanya terganggu bulan apa, nah nanti Bapak bisa memprediksi materi ini betul, jadi betul, Pak. Berarti Bapak menyiapkan materi atau jadwal segala macam jika nanti Bapak misalnya ada kelas yang harus ditinggalkan secara terpaksa. Betul, Berikutnya Pak, untuk masalah organisasi memang tadi alhamdulillah ya Pak ada bekerja bersama-sama, jadi mungkin nanti ketika Bapak harus mengajar dan kegiatan itu bisa dilepas, tapi ada teman atau rekan yang lain yang bisa membantu ya Pak ya. Nah itu. Jadi intinya sebenarnya pembagian waktu dan jadwal saja ya Pak ya. Itu intinya. Ya. Ya terima kasih Pak itu dari jadwal Bapak iya begitu. Kadang-kadang itu ya. Kalau masalah kurikulum pembelajaran kami udah tahu ini pasti bulan ini. Yang justru yang di manage itu malah kesiswaan kegiatan OSIS-nya Pak, malah yang dimizinin bulan ini pasti ada kegiatan ini. Misalnya kemarin bulan Januari itu kan pemilihan ketua OSIS. Ini benar Pak, ini dilaksanakan, fotonya juga ada kan. Kemudian LDKS, pemilihan ketua OSIS, LDKS, pelantikan juga itu hampir 1 bulan Pak. Benar Pak. Ya, 3 minggu saya nggak masuk kelas gitu, tapi udah diberitahu kepada anak-anak, nih anak-anak tugasnya ini Pak, dia lihat tahu, udah tahu gitu seperti itu. Iya benar. Itu strategi malah yang dibidik malah bukan pembelajarannya kok. Pembelajarannya lowongan biasa gitu. Justru yang kelihatannya itu malah yang di manajemen betul, yang di jadwal benar, itu. Pak. Nah, itu yang akan mengganggu gitu. Bahkan saya harus manap-manap memberikan minta izin kepada kepala sekolah sebagai stakeholder ya pemegang pemegang kebijakan ya. Kemudian kepada guru-guru yang lain tolong Pak, Bu, ini minggu ini ada kegiatan udah saya di-share ini tolong ya anak ini ikut kegiatan saya, kegiatan kesiswaan. Dan juga saya selalu dilibatkan Pak guru-guru yang lain gitu. Misalkan waktu pelantikan itu pembina paskibra, pramuka itu dilibatkan untuk PBB-nya, kebena upacaranya ya. Jadi saya tidak terjun sendiri, dibantu oleh yang itu dan udah mengerti, udah tahu gitu rekan saya juga. Kemudian LDKS-nya dari guru-guru yang berkompeten di bidangnya, misalnya tentang karakter, pendidikan, kepemimpinan, ya guru PKN saja atau kurikulum saya begitu Pak Wawan, Pak Haji Wawan. Kemudian bidang literasi, itu kan saya yang nyusun materinya. Kemudian bidang religius ya guru PAI saja, itu diajak. Dimasukkan sebagai tim penceramah latihan dasar kepemimpinan gitu Pak. Kemudian bagian karakter eksternal perguruan yang ini sampai selesai. Jadi bukan saya yang menjadi pemateri, tapi saya membagi guru-guru yang dilibatkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan LDKS seperti itu.
Kemudian waktu juga ya seperti itu, tolong ya ini ada kegiatan anu ya seperti itu. Itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Maman. Sebenarnya ini solusinya sudah ada ya Pak ya Ya, di Pak Maman. betul Jadi Pak. tinggal menegaskan saja. Yang berikutnya memang Bapak terlalu fokus ke kegiatan pembinaan kesiswaan ya Pak. Jadi Justru ya, ya ya, nanti memang harus dibuat jadwal 2 ya Pak ya. Jadi iya. jadwal untuk persiapan pembelajaran ketika harus terpaksa meninggalkan kelas, Nah, itu. dan yang kedua jadwal melihat-lihat jadwal kalender akademik di bulan apa biasanya Nah, biasa. pembinaan OSIS atau siswa Ya, biasa dilaksanakan gitu. ya Nah, bulan ya. Bulan ya, Januari itu ya OSIS sudah padat juga, tapi setelah itu ada lowongan gitu ya. Kita bisa konsentrasi mengejar gitu ketertinggalan pembelajaran. Tapi celek lagi itu, Pak ini gini, ada Isra Mi'raj. Aduh. Gitu aduh ya, nyusun lagi proposal ya, dan benar Pak. panitia aduh. Tapi hanya 1 hari lah, 1 hari susun proposalnya. Ini kalian yang bekerja silahkan seperti itu. Bahkan itu alhamdulillah OSIS yang baru ide-idenya, ide kebersihan itu nggak ada di benak saya, itu ada ide kebersihan jangan piket Pak. Lah jangan piket kok. Ini kan pembelajaran kita terganggu. Bukan Pak piketnya dibagi-bagi, tidak pengurus inti saja. Hari ini bagaimana? Piketnya ya piketnya untuk kebersihan, dan ternyata alhamdulillah setelah dilihat piket-piket ini dibagi sekbid ini Pak, piket hari ini segini, bagus itu, jangan keluyuran. Ternyata dia membersihkan Ya, sekolah, panggung, ruang guru dan sebagainya itu. Jadi ya, alhamdulillah itu sakit kasih jempol. Jadi kalian keluar itu dispensasi pelajaran bukan untuk apa? Iya Pak, untuk piket. Dan ternyata lapangan itu udah pakai, udah bersih begitu. Salut, bagus kalau begitu OSIS ini. Kemudian ya, kemarin juga ya ada Pak Isra Mi'raj. Bingung saya Pak. Aduh, dana nggak ada kan, habis kegiatan kemarin pemilihan ketua LDKS itu habis sana anggaran OSIS. ya, Yang dahulunya kan pelimpahan suksesi lah kepemimpinan dari OSIS ini, ya, OSIS baru, OSIS lama, OSIS baru. Gimana? Anak-anak ini bikin proposal, iya sok bikin diedit oleh saya, dan dia mencari dana, bahkan menang dapat itu dari luar itu 2 juta Pak. oh, bagus itu Pak. Aduh, ya Pak kelilingnya silahkan, tapi jangan bilang Bapak, keliling ke warung-warung gitu di sekitar gitu, ada yang mencari donatur. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah pelajaran ya. Dan ternyata setelah digeluti Pak, di pembinaan kesiswaan, di pembelajaran nggak ada apa, justru saling ini, bukan saling menjatuhkan, justru saling mendukung itu malah. Bahkan anak-anak ya terlalu fokus di pelajaran kan, dikungkung oleh kelas, itu Ya, terasa membosanan Pak. Justru dia diberi pengalaman yang berharga ya, sebagai panitia atau sebagai pidato dan sebagainya, dia merasa berbangga makan gitu. Bahkan prestasinya kadang-kadang yang tidak ikutan OSIS ya seperti itu kan, kata Bapak gitu ya. Orang yang kahayang teh yang ya, keempat itu. Justru yang itu malah seimbang, yang akademisnya bagus malah. iya, Dia teh justru lebih tanggung jawab mengerjakan tugasnya Pak, saya mah sudah. Karena dia tahu bahwa dia itu ya sebagai pengurus OSIS, apalagi itu OSIS, tahu tuh harus pelajaran harus diselesaikan. Yang kedua, kegiatan OSIS pun harus sukses. Jadi lebih tahu dia. iya, Ya seperti itu, bahkan lebih bertanggung jawab, bahkan tugas-tugasnya lebih dulu selesai dan benar itu, baik nilainya gitu, tinggi gitu, seperti itu Pak. Jadi bukan saling menjatuhkan sebenarnya, bukan. Justru saling mendukung antara ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler, itu seperti itu Pak. iya Pak. Mungkin ini Pak, selain dari permasalahan itu ada permasalahan yang lain mungkin? Selain kesiswaan dan Nah, kegiatan pembelajaran? ya itu teh apa? Karena di sekolah saya itu, di sekolah kami ya, sekolah kami itu dulu itu ada 4 guru BP Pak. Saya belum Ya, jadi pembantu kesiswaan, pembina OSIS belum.
itu dipindahkan semuanya karena tahu Linhas itu apa kebijakannya Minta mutasi gitu, Pak? mutasi seperti itu. Akhirnya siswa yang bermasalah itu ya itu selalu datang harus diselesaikan dengan iya. siswanya Memang seperti sih, Pak, itu. Nah, itu mungkin yang ini ya. mungkin ini, saya juga mengalami di sekolah Ya, saya, betul. tapi saya bukannya tidak Ya, ada guru BK, jadi guru-guru yang tidak menjadi wali kelas, memang diberi tugas tambahan, menjadi pelaksana guru BK gitu. Ya mudah-mudahan Pelaksana guru di Bapak BK. juga ada beberapa guru, terutama yang muda-muda, yang tidak menjadi wali kelas bisa dilibatkan untuk membantu BK gitu. Justru dibentuk itu, Pak. Udah sama seperti itu. Alhamdulillah tuh, betul. Tapi dilibatkan ke wali kelas kalau siswa guru-guru itu menyikapinya seperti itu, tapi tetap Pak, jadi harus ada guru BK yang standby tidak mengajar gitu Pak, karena saya juga kalau ada permasalahan mengajar 24 jam, guru wali kelas, pembina OSIS, kalau diberi tiba-tiba ini Pak kasus ini harus mencarinya pusing juga akhirnya. Ya kelas itu ditinggalkan karena itu kan tidak bisa permasalahan anak kan yang seperti itu permasalahan BK itu kan tiba-tiba nggak seperti OSIS. Oh bulan ini tanggal ini ada kegiatan bisa diatur, tapi ini kan secara permasalahan anak dan misalnya kenakalan remaja, nah itu kan secara tiba-tiba seperti itu Pak. Jadi tetap yang lainnya ada juga pada guru yang lain kok ini koordinator BK pembantu BK kata Bapak ya kok nggak ini ya saya juga tahu diri mereka juga kan banyak mengajarnya gitu itu seperti tetap ya kalau di Bapak enak ada yang standby gitu tuh minimal ini kan yang diserahkan kepada guru yang mengajar sulit. Terima kasih Pak Maman atas pertemuannya kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Sekali lagi dari saya sendiri mohon maaf mungkin ada kekurangan atau segala macam. Kita ditutup saja ya pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tolong